Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Adegan Jeti. Channel khusus membahas seputaran asam lambung, psikosomatis, dan anxiety disorder. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Semoga kalian cepat disembuhkan. Channel saya bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Saya minta dukungannya like and subscribe ya, agar channel ini terus berkembang, buat motivasi saya untuk men-sharing tentang pengalaman saya kena anxiety disorder dan psikosomatis. Terima kasih ya teman-teman. Tonton videonya sampai habis, jangan setengah-setengah ya, biar paham gitu ya. Soalnya kalau cuman di depan-depan aja itu belum penjelasan gitu ya. Semoga kalian cepat disembuhkan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pengalaman saya dulu ketika saya masih di Jakarta. Itu kan penuh dengan kemacetan, jalan layang, terus lewat tol kayak gitu kan ya. Itu pertama awal mula saya ngerasa anxiety, tapi saya belum tahu kalau itu anxiety itu. Jadi saya masih berani kayak gitu, memberanikan diri keluar jauh, kena ke sana kemari. Tapi ya kayak gitu. Setelah kena anxiety itu, saya tuh takut ya, sering kambuh kalau pas pagi. Kan taunya saya asam lambung ini gitu, kok bikin kayak mulut kering, tangan gemeteran kayak gitu, lemas, tenaganya habis gitu. Setiap saya lewat jembatan layang, ketemu kemacetan, itu pasti rasa was-was, gelisah itu muncul. Perasaannya datang, rasanya itu wah bener-bener kacau ya. Jadi waktu itu yang saya lakukan, saya belum tahu saya anxiety ya. Yang saya lakukan itu, pertama kalau di kemacetan itu kan otomatis di tengah-tengah saya pakai motor itu udah rasa deg-degan, was-was gitu udah muncul. Nah, saya rasain itu pasti saya ambil handphone, telepon ya, telepon temen, siapa yang angkat telepon aja ngobrol ya. Itu buat ngalihin pikiran saya untuk biar nggak mikirin cemas dan panik itu tadi dalam kemacetan ya. Saya langsung telepon orang, siapa aja ngobrol, gimana temen, apa temen lama yang nggak ketemu, telepon aja terus ngajak ngobrol gitu ya. Itu buat ngalihin pikiran ya, agar tidak rasa cemas dan rasa was-was di dalam kemacetan ya. Itu yang saya lakukan. Nah, setelah udah jalan ya, nanti pikiran kita fokus ke jalan lagi, itu udah hilang ya. Tuh kayak saya juga herannya di situ, dulu itu ngerasa di situ itu. Kalau mungkin dulu saya tahu udah kena anxiety, was-was, cemas, mungkin nggak sekarang kayak gini. Mungkin saya udah bisa terapi apa gitu, cari solusinya gitu. Saya nggak tahu gitu, sampai saya itu benar-benar parah sampai bertahun-tahun ternyata kayak gitu loh. Kalau mungkin saya pas waktu di Jakarta tahu saya kena serang kecemasan itu ya, ternyata itu udah bertahun-tahun. Ada 2 tahun saya kayak gitu di jalan ya. Terus ketika saya lagi di jembatan layang itu, saya juga pernah udah mau sampai, saya langsung putar balik lagi, turun lagi. Itu udah rasanya itu udah kayak gemeteran ya, rasa takut, was-was, gelisah, nanti di jembatan layang ini terjadi apa-apa, terjadi sesuatu kayak gitu kan. Saya balik lagi turun itu, mungkin kalau ada polisi pasti saya ketilang itu, karena di jembatannya kan satu jalur gitu. Saya putar balik lagi lawan arah, terus saya minggir nyari warung. Saya udah bener-bener lemes itu, tenaganya habis, bibirnya kering, gemeteran gitu, buat jalan tuh bener-bener susah.
Akhirnya saya ke warung makan, pesen teh manis, makan sama waktu itu minum Promah, takut pikiranku kan asam lambung naik, kumat kayak gitu kan. Padahal ya dada deg-degan, was-was, gelisah kayak gitu. Terus saya di situ istirahat 2 jam waktu itu tuh. Ya, setelah 2 jam tuh ngumpulin keberanian, ngumpulin tenaga, ngumpulin fisik, semuanya dikumpulin. Setelah berani saya yakin pasti bisa lewat jembatan layang, akhirnya saya tembus dengan keberanian dipaksa kayak gitu. Tapi ya yang namanya deg-degan itu pasti, tapi setelah lewat tenang gitu ya. Itu awal mula saya kena anxiety itu kayak gitu gejalanya, tapi saya belum tahu. Nah, ketika saya di jalan-jalan itu tadi lewat jembatan layang, anehnya lagi itu ya, saya belum menyadari kalau lihat rumah sakit ya, kalau lihat rumah sakit itu udah lewat di depannya, itu udah perasaannya udah kayak tenang, senang, itu nggak gelisah apa semuanya hilang dulu tuh. Cuman lewat lihat aja berkado, apalagi sampai masuk ke rumah sakit ya, itu benar-benar tenang dulu tuh. Itu lihat di depannya aja, saya duduk di motor depan rumah sakit, saya udah tenang itu, was-was gelisah semuanya hilang. Tapi kalau udah saya lanjutin jalan lagi kayak gitu. Makanya dulu tuh saya hampir ngapalin, oh di sini nanti ada klinik, ada rumah sakit, dulu tuh sampai hafal, oh depan lagi ada rumah sakit ini nih. Otomatis kan kalau semakin ke depan ada rumah sakit, perasaan saya tenang gitu, nggak was-was lagi. Tapi kalau jalan ke depan nggak tahu rumah sakit apa, itu pasti kalau sepi khawatir, pasti muncul kayak gitu ya. Itu solusi-solusi saya dulu, cara ngakalin ketika awal mula saya kena anxiety ya. Saya belum tahu saya kena anxiety psikosomatis, tahunya saya asam lambung GERD kayak gitu ya. Itu merasa cemas, khawatir, was-was, itu pasti takut ya. Saya dulu tuh nggak berani lewat jembatan layang ya. Terus kena macet, itu udah dua, itu paling fatal dulu saya tuh. Apalagi kalau udah jembatan layang posisinya macet, saya tuh seketika itu dulu pas langsung minggir, geletak di motor, nyampir lemes, nggak ada tenaga ya, berjam-jam. Akhirnya saya pelan-pelan jalan lagi itu, nanya orang di depan ada rumah sakit nggak, katanya masih 10 menit lagi, pelan lagi jalan, udah bener-bener capek. Akhirnya sebelum apa, nggak tahu itu rumah sakit atau apa, saya ada warung, saya berhenti beli teh manis ya, minum teh manis yang manis, terus nanya sama orang, katanya rumah sakitnya sebelah gitu. Nah, akhirnya saya ke rumah sakit waktu itu, nemuin dokter dalam, spesialis dalam. Saya konsultasi, dok kenapa dok gitu, kenapa saya kok tiba-tiba lemas, was-was, takut lewat jembatan layang kayak gitu kan. Nah, dikasih dokter obatnya sih murah, cuma 10.000, nggak tahu apa, tapi ya saya bikin tenang. Tapi dokter nggak bilang saya kena apa, setahu saya asam lambung lah kayak gitu kan. Nah, setelah di rumah sakit berjam 2 jaman, tuh tenaga saya kembali lagi, pikiran tenang, adem, tentrem kayak gitu ya. Saya telepon temen, suruh jemput gitu. Akhirnya ada jemput, saya naik bonceng gitu, motor saya dibawa lagi, soal perjalanan masih jauh. Akhirnya pulanglah ke rumah ya, enak biasa lagi itu ya. Jadi pas waktu di perjalanan itu, kita tuh susah ngontrol emosi, ngontrol panik kayak gitu, itu agak susah ya, nggak bisa dikontrol itu. Makanya kita tuh harus dengan ikhlas ya, ikhlas terima sakit ini. Saya lemas, lagi panik kayak gitu ya, terima aja gitu. Tapi kalau saat kejadian saya lagi di jalan tiba panik itu ya, kalau bisa mengalihkan perhatian aja, mengalihkan pola pemikiran kita, supaya tidak terhanyut dalam kecemasan itu tadi gitu ya. Biar cemasnya itu nggak tambah besar, tambah besar, tambah besar. Kalau pikiran kita bisa dialihkan dengan cepat, itu mempercepat rasa apa, pemulihan panik atau cemas ketika di jalan, itu cepat sekali ya. Kalau saya dulu kan itu tadi telepon ya, telepon aja siapa gitu biar mengalihkan
pikiran kita ke kecemasan tadi gitu ya. Itu pengalaman saya ketika saya awal mula rasa cemas, takut, was-was kayak gitu tuh ketika di jalan gitu, di jalan raya, di kemacetan tuh panik ya. eh, apa Kalau ada teman-teman atau yang lihat video ini yang baru baru merasa cemas, rasa was-was, tapi kalau lihat rumah sakit tenang, gelisah ya, ya segeralah datang ke terapis psikologis, kalau ya psikologis atau fisioterapi atau ke meditasi ya, pakar-pakarnya itu ceritakan semuanya kayak gitu. Itu gejala anxiety ya. Saya dulu soalnya kayak gitu, gejala anxiety di awal kayak gitu. Takutnya kan teman-teman tuh ngerasanya cuman asam lambung gitu. Tapi kalau udah ngerasa cemas, panik itu segera konsultasi ke psikiater atau ya, biar nanti dijelaskan secara mendalam. Ternyata itu awal gejalanya kayak gitu. Jadi gejala cemas panik itu sebelum ke panic attack, sebelum ke psikosomatis kayak gitu ya. Dulu saya belum psikosomatis, masih anxiety, cemas, takut di jalan aja, was-was kayak gitu, itu cepet hilang ya. Tapi kalau udah kena psikosomatisnya, nanti jebarnya itu paniknya udah parah, udah sampai ke takut nah itu udah termasuk yang paling tinggi ya. Itu saya tadi, kalau dulu saya tahu itu anxiety mungkin nggak sampai sekarang. Jadi sekarang saya udah berarti hampir 4 tahunan ya saya dulu tuh kena anxiety, was-was, panik attack kayak gitu tuh ya. Ya, terima kasih, semoga video ini bisa menjadi jalan kesembuhan buat teman-teman ya yang baru kena anxiety atau yang masih merasa cemas, takut, was-was ya. Silahkan, itulah tadi tips-tips dari saya, caranya ya untuk supaya tidak terbelenggu atau semakin dalam kepanikannya. Yaitu tadi, ketika panik di jalan, lihat rumah sakit udah tenang, yaitu caranya cari rumah sakit udah tenang, pulang, siapin mental fisik lagi kayak gitu untuk perjalanan selanjutnya, atau lah telepon temen atau telepon orang gitu ya, supaya mengalihkan perhatian kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.